Rantau Kuantan, rantau nan kurang aso 20. Dijelaskan bahwa Rantau Kuantan dibentuk oleh 2 orang utusan kerajaan Pagaruyung yang bernama Patih dan Tumenggung. Datuk Perpatih dan Datuk Katumangguangan dengan menaiki rakit Kulim menghiliri Batang Kuantan hingga sampai ke daerah Kuantan saat ini. Rantau Kuantan disebut demikian karena wilayahnya berada di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Batang Kuantan berhulu dari Provinsi Sumatera Barat dan bermuara di daerah Indragiri. Di bagian hilirnya, Batang Kuantan disebut dengan Sungai Indragiri. Di bagian hulu, Batang Kuantan mulai disebut demikian dari Kabupaten Sijunjuang, setelah pertemuan Batang Ombilin yang berhulu dari Danau Singkara dengan Batang Sinamar yang berhulu dari Kabupaten 50 Kota. Merujuk pada artikel yang berjudul Rantau nan Kurang Esa 20 yang ditulis Asril pada Jurnal Ilmu Budaya volume 4 nomor 2 tahun 2008, dijelaskan bahwa Rantau Kuantan dibentuk oleh 2 orang utusan kerajaan Pagaruyung yang bernama Patih dan Tumenggung. Datuk Perpatih dan Datuk Katumangguangan dengan menaiki rakit Kulim menghiliri Batang Kuantan hingga sampai ke daerah Kuantan saat ini. Kedua datuk tersebut merupakan pembesar kerajaan Aditya Warman yang diutus menyampaikan pesan sang raja untuk membangun sebuah konfederasi di wilayah Kuantan. Menurut kepercayaan masyarakat Rantau Kuantan, kedua datuk tersebut adalah orang Kuantan yang dahulunya mengikuti Sang Sapurba pada masa penobatannya di Minangkabau. Dan dengan rakit Kulim, kembali lagi ke Kuantan untuk membangun sebuah konfederasi sesuai dengan amanat Raja Aditya Warman. Masih mengutip dari artikel tersebut, H.J.S. Warta, seorang bekas kontrolir Belanda di Kuantan, dalam catatannya tentang landscape Kuantan tahun 1892, menyatakan bahwa 2 orang utusan dari kerajaan Pagaruyung itu bernama Popatih dan Pogagah Komangguangan atau Datuk Katemanggungan, dan kebudayaan yang diamalkan masyarakat rantau Kuantan saat ini sama dengan kebudayaan Minangkabau yang diamalkan masyarakat Minangkabau yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat, yang dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa, atau sistem kekerabatan. Konfederasi yang dibangun di bagian hilir Batang Kuantan inilah yang kemudian disebut dengan Rantau Kuantan. Secara administrasi pemerintahan modern saat ini, daerah Rantau Kuantan ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penamaan Kuantan Singingi pada nama kabupaten mengindikasikan bahwa kabupaten ini disusun oleh 2 wilayah adat utama, Kuantan dan Singingi. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya tersusun atas 3 wilayah adat, Rantau Kuantan, Singingi, dan Pucuk Rantau. Rantau Kuantan disebut juga dengan sebutan Rantau nan Kurang Oso 20. Kurang Oso 20 merupakan sebutan untuk angka 19. Kurang Oso bermakna kurang 1. Kurang Oso 20 artinya kurang 1 dari 20, sama dengan 19. Disebut Rantau Kurang Oso 20 karena Rantau Kuantan disusun oleh 19 buah koto yang berada di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Nah, sekarang kita hendak menyigi koto-koto yang membangun konfederasi Rantau nan Kurang Oso 20 tersebut. 19 koto yang membentuk Rantau Kuantan terbagi lagi atas 6 kawasan adat, yang mana ketika koto-koto pada ke-6 kawasan adat tersebut kita jumlahkan akan berjumlah sebanyak 19 koto. Kita bahas ke-6 wilayah tersebut dimulai dari wilayah paling hilir sebagai berikut. Yang pertama, 4 koto di hilir.
sebanyak 4 koto. Yang kedua, 5 koto di tengah dengan 5 koto. Yang ketiga, 4 koto di Mudia dengan 4 koto. Yang keempat, Gajah Tunggal dengan 1 koto. Yang kelima, Ampek Koto Diateh dengan 4 koto. Yang keenam, kawasan terakhir dengan 1 kotonya tidak memiliki sebutan khusus, namun menjadi pelengkap jumlah 19 bagi Kesatuan Konfederasi Rantau Kuantan. Koto yang menjadi pelengkap ini adalah Padang Taro. Sekarang, kita tinjau ke 6 kawasan tersebut. Kita mulai dari 4 koto di Hilia. 4 buah koto di bagian hilir yang membangun kawasan 4 koto di Hilia adalah Pangian, Baserah, Inuman, dan Caroti. Kemudian kita bergeser ke hulu. Kawasan 5 koto di tengah adalah 5 koto yang membangun kawasan ini, yaitu Kari, Talua, Simandola, Siberakun, dan Sibuaya. Kita lanjutkan ke wilayah 4 koto di Mudia yang terdiri atas 4 koto, yaitu Gunung, Toar, Talua Baringin, dan Lubuk Tarontang. Gajah Tunggal hanya memiliki 1 koto, yakni Lubuk Jambi. Julukan Gajah Tunggal ini menunjukkan bahwa koto Lubuk Jambi pada masa dahulunya mungkin sebuah koto yang besar. Di bagian hulu dari Lubuk Jambi, terdapat pula kawasan adat yang disebut 4 koto Diateh dengan 4 kotonya pula. Keempat kotonya adalah Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuwo, dan Sungai Pinang. Yang kelima, kawasan adat yang sudah kita bahas. Koto-kotonya kalau kita jumlahkan berjumlah sebanyak 18 koto. Untuk melengkapi jumlah kotonya menjadi 19, terdapat 1 koto yang menjadi pelengkap sempurnanya Rantau Kuantan sebagai Rantau Nan Kurang Oso 20. Koto tersebut adalah Padang Taro. 19 koto tersebutlah yang membangun konfederasi yang disebut Rantau Kuantan. Dan karena jumlah kotonya yang berjumlah 19, disebut pula dengan sebutan Rantau Nan Kurang Oso 20. Terdapat dinamika jumlah koto yang tergabung dalam konfederasi Rantau Kuantan ini, yakni keluarnya Padang Taro dari konfederasi. Keluarnya Padang Taro digantikan posisinya oleh Lubuk Ramo. Dengan masuknya Lubuk Ramo, jumlah koto yang membangun konfederasi tetap 19 koto. 19 koto yang membangun federasi Rantau Kuantan pada akhirnya berkembang menjadi nagari-nagari. Namun, faktanya di Rantau Kuantan sebenarnya memiliki lebih dari 19 nagari. Terdapat sekitar 30 nagari. Namun, yang membentuk konfederasi hanyalah 19 nagari saja. Nagari lainnya sepertinya tidak ikut serta dalam membangun konfederasi atau mungkin dibangun belakangan setelah terbangunnya konfederasi. Kita lanjutkan dengan melihat koto-koto yang sebenarnya eksis di setiap kawasan adat, baik yang masuk dalam hitungan konfederasi maupun yang tidak masuk ke dalam hitungan konfederasi Rantau Nan Kurang Oso 20 dan disertai dengan pembagian administrasi kecamatan saat ini. Kita mulai dari kawasan adat Ampek Koto di Hilia. Hanya 4 koto yang membentuk kawasan adat ini, yakni Pangian, Baserah, Inuman, dan Cerenti. Namun, terdapat sebuah koto atau nagari bernama Tanah Darat yang berada dekat dengan Pangian. Nagari Tanah Darat ini walaupun berada dalam lingkungan 4 koto di Hilia, namun tidak disebut dengan bilangan adat Rantau Nan Kurang Oso 20. Nagari Baserah saat ini terbagi atas 2 kenagarian, yakni Nagari Baserah Koto Tuwo dan Nagari Koto Rajo. Dengan demikian, wilayah Ampek Koto di Hilia terdapat 6 buah kenagarian. Keenam kenagarian tersebut saat ini berstatus sebagai kecamatan. Nagari Pangian, Inuman, Caronti, dan Tanah Darat menjadi Kecamatan Pangean. Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Longas Tanah Darat khusus untuk Nagari Baserah Koto Tuwo. Wilayahnya saat ini berada di 2 kecamatan,
yakni Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Dan Nagari Kotorajo berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Yang kedua, 5 koto di tengah. Sesuai dengan namanya, terdapat 5 nagari yang membangun 5 koto di tengah, yakni Kari, Talua, Simandola, Siberakun, dan Sibuaya. Dari 5 nagari tersebut, Nagari Sibuaya tidak lagi eksis sebagai nagari. Selain 5 nagari tersebut, juga terdapat 3 nagari lainnya, yakni Sentajo, Kopah, dan Benai. Ketiga nagari tersebut berada di lingkungan 5 koto di tengah, tetapi tidak masuk dalam federasi 5 koto di tengah maupun bilangan rantau kurang oso 20. Dalam perkembangan nagari di kawasan 5 koto di tengah, terbentuk nagari Jake yang disebut sebagai Bungo Setangkai atau nagari Kari dan Talua, serta nagari Terata Ayah Hitam yang berkembang dari sebuah banjar dari nagari Sentajo. Saat ini terdapat 9 nagari di wilayah 5 koto di tengah. 9 nagari tersebut berada pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Sentajo Raya. Nagari Sibuaya tidak lagi eksis sebagai nagari dan saat ini berada di Kecamatan Benai. Yang ketiga, Ampe Koto di Mudia. Tidak terdapat perubahan jumlah nagari di dalam kawasan adat 4 Koto di Mudia. Keempat nagari di kawasan ini, Nagari Gunuang, Toar, Talua Baringin, dan Lubuak Tarontang. Keempat nagari tersebut saat ini menjadi Kecamatan Gunung Toar. Yang keempat, Gajah Tunggal. Gajah Tunggal hanya terdiri dari 1 nagari, yaitu Lubuak Jambi. Dalam perkembangannya, terbentuk Nagari Cengar. Nagari Cengar dikatakan sebagai Bungo Setangkai nagari Lubuak Jambi. Baik Lubuk Jambi maupun Cengar saat ini berada dalam administrasi Kecamatan Kuantan Mudia. Yang kelima, Ampe Koto di Ateh. Walaupun terdapat 4 nagari yang membangun kawasan adat ini, namun terdapat 5 buah tarata yang memiliki hubungan dengan 4 koto di Ateh, namun memiliki struktur adat tersendiri pula. Tim Nagaripedia belum mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang nagari-nagari yang eksis saat ini di kawasan 4 koto di Ateh. Jika terdapat ketidaktepatan pembagian nagari di kawasan ini dan juga di kawasan adat lainnya, silahkan sanak tuliskan koreksinya pada kolom komentar. Kawasan adat 4 Koto di Ateh saat ini berada dalam administrasi Kecamatan Hulu Kuantan. Yang selanjutnya, Padang Taro atau Lubuk Ramo. Padang Taro saat ini merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari aliran Sungai Batang Kuantan, Padang Taro merupakan nagari paling hulu di rantau Kuantan. Posisinya di Mudia Lubuak Ambacang. Padang Taro keluar dari Konfederasi Rantau Kuantan dan untuk mencukupi jumlah 19 nagari pada konfederasi, dibangunlah Nagari Lubuak Ramo untuk menggantikan posisi Padang Taro. Posisi Lubuak Ramo tidaklah berada di aliran Sungai Batang Kuantan. Lubuak Ramo berada dalam aliran Batang Petai yang menjadi hulu Batang Peranap. Lubuak Ramo merupakan sebuah federasi yang terdiri atas 3 nagari, yakni Lubuak Ramo, Pantai, dan Air Buluh. Lubuak Ramo secara administrasi pemerintahan saat ini masuk dalam Kecamatan Kuantan Mudi bersama dengan kawasan adat Gajah Tunggal dengan ibu kota berkedudukan di Lubuak Jambi. Demikian dan sana kasadonyo ulasan kita tentang pembagian wilayah dan kawasan adat di rantau Kuantan yang juga disebut dengan rantau nan kurang oso 20. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari atau negeri yang berhubungan dengan adat dan juga budaya di Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.